8.757 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Tongsis Tongkrongan Asik seputar Pengadilan Agama Bondowoso. Masih dengan saya Intan Pradista. Di sini saya akan memandu acara ini selama beberapa menit ke depan. Sekarang saya ditemani oleh Bapak Irman Fadli, SAGMH, selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso. Buat sobat-sobat Tongsis yang belum tahu, kalian bisa cek video Tongsis sebelumnya untuk biodata dari Bapak Irman Fadli. Nah, sesuai judul yang sudah sobat-sobat Tongsis baca nih, kita hari ini akan membahas tentang statistik dan infografis perkara di Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Nah, tujuannya kita membahas ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat semuanya. Nah, Pak, kalau saya boleh tahu nih, Pak, di Pengadilan Agama Bondowoso itu berwenang menangani perkara apa saja, Pak? Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Bondowoso itu berwenang menangani 9 jenis perkara, pertama perkawinan, kewarisan, wakaf, kemudian zakat, infak, sedekah, termasuk ekonomi syariah. Namun dari 9 perkara tersebut ada banyak turunannya. Perkara perkawinan saja ada 22 turunan. Nah, diantaranya dari perkara perkawinan tersebut ada izin nikah, ada dispensasi nikah, ada juga wali adol, ada bahkan izin poligami, ada pengasuhan anak, kemudian ada nafkah anak, sampai dengan pengesahan pernikahan. Nah, itu ada 22 dari perkawinan saja. Ada juga dari ekonomi syariah. Dari ekonomi syariah ada kurang lebih 11 turunannya. Nah, diantaranya tentang sengketa di bank syariah, kemudian di lembaga keuangan syariah, di lembaga asuransi, pegadaian syariah, termasuk bisnis mini syariah. Jadi segala macam transaksi syariah tersebut, baik itu yang lembaga formal maupun non formal, selama dia transaksi ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka jika terjadi sengketa dia masuk kepada kewenangan pengadilan agama. Nah, dari sekian banyak perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama ya, Pak ya, itu perkara apa saja, Pak, yang sudah diselesaikan di Pengadilan Agama Bondowoso? Nah, memang sampai dengan saat ini memang tidak semua perkara-perkara tersebut yang masuk atau datang ke Pengadilan Agama Bondowoso gitu ya. Nah, tapi diantaranya yang banyak itu adalah cerai gugat, kemudian juga cerai talak, dispensasi kawin. Nah, cerai gugat saja ada sekitar 3.888 perkara. Cerai talak pun sekitar 1.600 lebih ya. Kemudian yang tinggi-tinggi ini cerai gugat, cerai talak, kemudian dispensasi nikah, dan juga pengesahan perkawinan atau isbat nikah gitu. Jadi itu yang paling banyak ya, Pak ya, di Pengadilan Agama Bondowoso. Yang kecil-kecil ada juga seperti sengketa harta waris, sengketa wakaf, terus sengketa pengasuhan anak ada juga. Nah, Pak, di Pengadilan Agama Bondowoso ini sudah berapa perkara yang ditangani selama 3 tahun terakhir ini, Pak? Jadi Pengadilan Agama Bondowoso telah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara selama 3 tahun terakhir. Itu jumlah perkara seluruhnya 8.757 perkara. Nah, di antara yang cukup tinggi adalah cerai gugat. Itu sampai dengan 3 tahun terakhir ini jumlahnya 3.888 perkara. Yang kedua, dispensasi nikah, ini yang tidak disangka-sangka ini ya. Lumayan tinggi juga, sampai dengan 2.207 perkara. Kemudian yang ketiga itu cerai talak. Cerai talak ini perceraian diajukan oleh pihak suami. Nah, itu berjumlah 1.634 perkara. Nah, kemudian ada juga perkara yang cukup tinggi yaitu pengesahan perkawinan atau isbat nikah. Nah, itu sampai 666 perkara. Kemudian yang lain-lainnya ada asal-usul anak, ada juga hak-hak ya, tuntutan hak bekas istri atau kewajiban bekas suami, ada juga sengketa harta bersama, sengketa waris,
Pembatalan perkawinan pun bahkan ada juga sampai 1 perkara itu ada pembatalan perkawinan. Penguasaan anak ada juga dan lain-lain sebagainya. Jadi jumlah seluruhnya 8.757 perkara. Ada banyak juga berarti ya Pak ya, Ya, perkara lumayan yang banyak ditangani 3 tahun terakhir ini. Nah, Bondowoso ini kan adalah kabupaten yang memiliki 23 kecamatan ya Pak, Ya. yang termasuk banyak lah ya Pak ya. Nah, secara geografis nih Pak, kecamatan mana yang paling banyak mengajukan perkara di Pengadilan Agama Bondowoso? Nah, sebagai sampel kita ambil dari perkara cerai gugat dulu ya. Untuk perkara cerai gugat 3 tahun terakhir itu, jadi yang banyak mengajukan itu datang dari Kecamatan Bondowoso, itu 12,14% ya. Atau saya ulangi 12,14%. Kemudian yang kedua dari Kecamatan Maesan, itu 7,54%. Yang ketiga dari Kecamatan Tenggarang 6,07%. Kemudian yang keempat dari Kecamatan Tapen 5,43%. Yang kelima ada 5,22%. Nah, sisanya tersebar di kecamatan-kecamatan yang lainnya. Gitu. Itu untuk perkara cerai gugat saja, Mbak Intan. Nah, cerai gugat ini diajukan oleh pihak istri. Pihak istri ya Pak. Adapun yang diajukan oleh pihak suami itu cerai talak atau permohonan cerai talak. Nah, itu yang terbanyak pun sama ini. Yang terbanyak sama dari Kecamatan Bondowoso juga. Jadi 10,10%. Kemudian yang kedua, tertinggi kedua dari Kecamatan Uringin 6,79%. Yang ketiga dari Kecamatan Maesan 6,43%. Kemudian selanjutnya dari Kecamatan Gerujugan 5,88%. Yang terakhir dari Kecamatan Cermai 5,69%. Sisanya tersebar di kecamatan-kecamatan yang lain. Tadi kan dari perkara-perkara yang mendominasi itu ada cerai gugat dan cerai talak ya Pak ya. Nah, apa saja sih Pak yang menjadi penyebab perceraian tersebut Pak? Nah, ini perlu kita ketahui nih supaya nanti masyarakat belajar jangan sampai terjadi perceraian dalam rumah tangganya. Nah, ini penyebab-penyebabnya banyak masuk di Pengadilan Agama Bondowoso. Yang pertama penyebabnya karena faktor ekonomi, itu sampai dengan 72% atau sekitar 1.953 perkara. Itu terjadi perceraian karena penyebabnya karena ekonomi. Nah, yang kedua adalah karena perselisihan terus-menerus. Nah, ini macam-macam ini terus-menerusnya. Bisa karena ketidakcocokan, bisa karena tidak sepakat tentang tempat tinggal, atau bisa jadi karena ada ikut campur dari salah satu keluarga, nah, bisa yang lain-lain. Pokoknya intinya selama berumah tangga itu terjadi terus-menerus perselisihan. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini patut diwaspadai nih, yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Ini sampai dengan 180 perkara. Kemudian meninggalkan salah satu pihak. Nah, meninggalkan salah satu pihak ini mencapai 7% ya. Kalau tadi kekerasan rumah tangga 21%. Nah, kemudian untuk meninggalkan salah satu pihak 149 perkara atau sekitar 7% ya, 7%. Nah, kemudian yang terakhir karena mabuk. Nah, jadi mabuk pun atau kebiasaan biasa minum-minuman keras itu bisa menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Gitu ya. Jadi banyak juga ya Pak ya? Lumayan banyak. Penyebab-penyebabnya. Nah, dari perkara perceraian tersebut Pak, apakah nantinya akan muncul perkara baru Pak dari perceraian tersebut? Nah, ini. Jadi ini biasanya buntut karena perceraian, akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anak. Nah, sehingga anak-anak pun harus diberikan perlindungan hukum. Nah, ketika terjadi perceraian, maka anak-anak lah yang harus kita lindungi. Maka perlulah kita atur gitu ya, perlu kita atur dalam perkara perceraian ini anak akan ikut siapa, mana anak ini akan lebih nyaman kemana, ke bapaknya atau ke ibunya. Kalau sudah kita tetapkan anak kemana, maka kita atur nafkah anaknya. Kita tetapkan juga nafkah anaknya per bulan berapa, dengan nanti kenaikan karena inflasi bisa per tahunnya sekitar 10% sampai 20% per tahunnya kita rencanakan seperti itu. Nah, kemudian selain nafkah anak, yang jelas itu ada juga nafkah iddah dan mut'ah untuk istri-istri yang ceraikan oleh suaminya. Gitu. Nah, sobat-sobat Tongsis, kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa cek di video Tongsis sebelumnya nih tentang perlindungan anak dan perempuan pasca perceraian ya.
Nah, terus Pak, adakah pengaruh dari ketidakhadiran pihak di persidangan, Pak? Nah, ini dia. Jadi sayangnya gitu ya, perkara-perkara yang masuk ke pengadilan agama Bondowoso ini banyak tidak dihadiri oleh pihak lawannya. Kalau istri yang mengajukan, suaminya jarang datang. Suami yang mengajukan, istrinya tidak datang. Nah, akhirnya khusus perceraian, permohonan cerai talak, akhirnya kalau istri tidak datang, dia akhirnya tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan gitu ya. Nah, kalau lihat datanya ini gitu ya, datanya jadi dari perkara yang masuk, perkara khusus perceraian saja, apakah itu cerai khusus cerai talak gitu ya, khusus cerai talak. Nah, ini 85% itu tidak dihadiri oleh istri. Dari perkara perceraian diajukan oleh suami, 85%-nya itu tidak dihadir oleh istri, sehingga sangat disayangkan. Jadi tidak bisa menuntut nafkah idah, kemudian tidak bisa menuntut nanti nafkah anak. Kalau seandainya punya anak, nafkahnya bagaimana? Nah, jadi hanya 15% yang datang sehingga bisa meminta hak-hak tersebut. Makanya untuk masyarakat, seandainya gitu ya, seandainya sudah tidak bisa didamaikan di keluarga, harus ke pengadilan, maka datanglah dua-duanya sehingga bisa menuntut hak-haknya. Gitu. Nah Pak, selain dari perceraian tadi kan ada dispensasi nikah ya Pak yang mendominasi juga di Pengadilan Agama Bondowoso. Nah di kecamatan apa aja nih Pak yang paling banyak di Bondowoso untuk dispensasi nikah? Nah ini kita ambil sampel 5 ya, 5 kecamatan tertinggi yang masyarakatnya datang ke sini mohon untuk dispensasi nikah untuk anak-anaknya gitu ya. Yang pertama dari Kecamatan Waringin 183 perkara, yang kedua dari Kecamatan Maisan 175 perkara, yang ketiga dari Kecamatan Telogosari 133 perkara, yang keempat dari Kecamatan Sumber Waringin 130 perkara, dan yang terakhir yaitu tertinggi yang kelima yaitu dari Kecamatan Curah Dami sebanyak 125 perkara. Harapan kita ungkap data ini, nanti mudah-mudahan penyuluh di daerah, di kecamatan itu aware terhadap tingkat dispensasi atau tingkat perkawinan di bawah umur. Nah, dengan melihat data ini mudah-mudahan pihak-pihak terkait lebih cepat untuk melakukan penyuluhan agar tidak lagi banyak atau meningkat tingkat perkawinan di bawah umur. Nah, dari dispensasi nikah itu Pak, penyebabnya itu apa Pak kira-kira? Nah, ini macam-macam penyebabnya ya. Ya macam-macam, tapi diantaranya itu karena pergaulan bebas. Ini yang dominan ini. Ya, dengan adanya teknologi, dia sudah ada WA, ada Facebook gitu ya. Sehingga mudah sekali antara laki-laki dengan perempuan berkomunikasi gitu ya. Seandainya pun dilarang oleh orang tuanya, dia bisa komunikasi lewat HP-nya. Nah, inilah akhirnya menyebabkan banyak terjadi pergaulan bebas sampai dengan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Itu salah satunya. Yang kedua, ini terkait dengan kultur ya, selain pergaulan bebas terkait dengan kultur. Jadi kultur di Kabupaten Bondowoso ini setelah saya amati ternyata banyak sekali orang tua itu yang melakukan pertunangan antara anaknya. Nah, ketika anak sudah ditunangkan, dia merasa sudah lebih dekat gitu ya, sudah lebih dekat sehingga dia sering ketemuan kemana-mana, boncengan. Akhirnya ketika sudah sering keluar rumah kemana-mana, susah lagi diawasi. Nah, karena sudah dekat seperti itu, akhirnya susah lagi untuk memisahkan gitu ya, untuk membatasi pergaulannya. Nah, maka hati-hati juga ini kalau memang sudah ada niat tunangan, maka paling tidak jangan jauh-jauh dari proses pernikahan. Jadi sudah disiapkan, misalnya bulan depan akan menikah, 1 bulan sebelumnya tunangan. Jangan tunangannya tahun ini, 2 tahun lagi baru menikah. Akhirnya yang terjadi efek negatif dari kedekatan antara anak-anak putra dan putrinya. Nah, Pak, layanan perkara apa saja nih Pak yang disediakan oleh Pengadilan Agama Bondowoso untuk para pencari keadilan Pak? Nah, ini perlu juga kita jelaskan ya. Jadi untuk masyarakat di Kabupaten Bondowoso gitu ya, kalau ingin mengakses keadilan di Pengadilan Bondowoso itu ya,
itu ada 3 instrumen, ada 3 cara ya. Katakanlah kita punya 3 fasilitas. Nah, pertama pos bakum gitu ya. Tapi ini terlebih dahulu jangan cepat-cepat ke pengadilan agama. Damaikan dulu. Jadi segala sengketa diusahakan damai dulu di masyarakat dalam tahap keluarga. Kalau sudah mentok, tidak ketemu jalan lagi kecuali ke pengadilan baru boleh. Baru boleh pengadilan. Nah, kalau sudah pengadilan agama itu ada yang pertama adalah lewat pos bakum. Pos bakum itu pos bantuan hukum. Jadi untuk masyarakat awam gunakan ini. Yang dia tidak ngerti hukum, bahkan tidak bisa baca tulis. Nah, harus melalui pos bakum. Pos bakum ini adalah lembaga bantuan hukum dari yang sudah kita adakan kerjasama dengan LBH UIN Jember ya. Nah, itu ada petugasnya. Nanti petugas pos bakum inilah yang akan memberikan atau menuntun gimana cara membuat gugatan, gimana kalau seandainya ingin bercerai, gimana ingin mengajukan izin poligami, atau ingin mengajukan sengketa waris. Nanti akan dituntun, diformulasikan oleh petugas pos bakum. Dan ini gratis Mbak Intan, ini tidak ada pungutan, bahkan tidak ada pungli gitu ya, benar-benar gratis. Karena petugas-petugas ini sudah kita bayar dari uang negara, sudah kita bayar. Jadi masyarakat nggak perlu lagi untuk membayar pelayanan dari pos bantuan hukum. Nah, itu yang pertama. Ada pos bakum. Yang kedua, untuk yang lebih tinggi lagi yang sudah bisa baca tulis, kita sediakan itu gugatan mandiri. Gugatan mandiri kita siapkan itu fasilitasnya. Ada komputer, ada printer, ada fotokopi gitu ya. Jadi boleh setelah jadi gugatan boleh diperbanyak semaunya gitu ya. Ada juga petugasnya gugatan mandiri. Jadi boleh di situ disiapkan format-format dari gugatan, dari permohonan yang itu merupakan produk dari atau inovasi dari Dirjen Badilak. Nah, jadi sudah disiapkan, ada di kantor kita. Tinggal masuk ke counter tersebut, silakan ngetik sendiri. Kalau emang ada yang tidak dimengerti, ada petugasnya, Anda akan dipandu, langsung buat sendiri. Jadi silakan. Nah, itu bagi yang sudah bisa baca tulis atau sudah bisa mengetik lah, sudah kenal dengan komputer. Nah, itu yang kedua, itu juga gratis tidak dipungut biaya. Nah, yang ketiga ini paling ekonomis. Yang ketiga dengan cara ikot. Jadi kita mengajukan gugatan melalui teknologi informasi, yaitu melalui internet, ya, electronic court gitu ya. Jadi pengadilan atau beracara melalui sistem elektronik. Nah, ini asal bagi masyarakat yang sudah familiar dengan HP, dengan komputer gitu ya, dan dia telah memiliki email. Nah, jangan sungkan-sungkan, ajukanlah perkara melalui IKOT. Nanti di situ ada tahapan-tahapannya, ada tahapan bagaimana mengajukan perkara. Dan yang terpenting dari IKOT ini lebih murah, lebih hemat. Jadi kalau untuk biaya panggilan untuk para pengaju itu gratis, nihil. Nah, kalau kita langsung datang ke sini, nanti kan petugas pengadilan akan datang ke rumah untuk mengantarkan panggilan, itu kan berbayar. Tapi kalau lewat elektronik, itu gratis untuk pemohonnya karena akan langsung dikirim melalui email. Nah, itu just sangat ekonomis untuk IKOT ini. Berarti semuanya gratis ya Pak ya? Semuanya gratis. Ya? Teman dan antara tiga tersebut yang paling ekonomis adalah IKOT. Nah Pak, apakah layanan pos bakum, IKOT, dan gugatan mandiri itu banyak yang menggunakan Pak? Nah, ini dia, kita lihat data-datanya ya. Untuk pos bakum hampir seluruhnya ini, hampir seluruhnya perkara-perkara yang masuk Pengadilan Agung Bondowoso itu melalui pos bakum. Jadi pada tahun 2019 gitu ya, 2019 itu pos bakum sudah melayani perkara 2.548 ya dalam pembuatan gugatan atau permohonan. Tahun 2020 pos bakum telah membantu membuatkan gugatan para pihak itu sampai dengan 3.192 perkara. Kemudian pada tahun yang terakhir tahun 2021 itu pos bakum telah memberikan pelayanan sebanyak 2.911 perkara. Nah, banyak kan? Iya. Hampir seluruh perkara yang masuk itu melalui pos bakum dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Nah, kemudian dari gugatan mandiri. Nah, gugatan mandiri ini tidak banyak ini. Tahun 2021 hanya 9 perkara. Nah, mungkin karena ini
masyarakat belum familiar dengan untuk Gugatan mengetik mandiri. langsung Iya. di counter gugatan mandiri. Nah, tapi untuk ikot, alhamdulillah agak banyak ini untuk ikot. Jadi yang melalui pengajuan perkara melalui elektronik, gitu ya, itu ada 41 perkara di tahun 2021. Di tahun 2020 ada sebanyak 49 perkara. Nah, jadi alhamdulillah ada yang sudah menyadari kalau lewat ikot itu lebih murah, Lebih murah ya Pak ya. ekonomis. Tapi yang paling banyak masih di pos bakum ya Pak ya? Masih di pos rata-rata bakum, ya? karena kebanyakan masyarakat awam yang perlu dibantu dalam memformulasikan gugatan atau permohonan. Atau permohonannya ya. Nah, dalam program kerja di Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2021 kan Pak ada kegiatan pembiayaan perkara bagi masyarakat yang kurang mampu. Itu ada prodeo ya Pak ya? Ah, Kalau nggak iya, salah. betul. Nah, dan sidang keliling. Nah, bagaimana nih Pak pelaksanaan dari program kerja tersebut? Nah, ini juga yang perlu kita jelaskan nih, kita beritahukan kepada masyarakat kalau pengadilan agama itu gitu ya mempunyai amanat gitu ya untuk memberikan akses gitu ya, seluas-luasnya akses keadilan, tapi ini ya akses keadilan seluas-luasnya sampai ke masyarakat, sampai ke pelosok-pelosok. Maka untuk menjangkau masyarakat di pelosok gitu ya, itu kita siapkan atau ada program sebenarnya dari pusat namanya program sidang keliling gitu ya. Sudah beberapa tahun ini, hampir tiap tahun kita mengadakan sidang keliling dengan harapan masyarakat kalau untuk sidang tidak jauh sampai ke kantor, tapi kita dekatkan. Jadi majelisnya kita bawa ke daerah yang dekat-dekat ke pelosok gitu ya, sehingga nanti pada saat proses persidangan bisa dilakukan di dekat lokasi yang terisolir gitu ya, yang di daerah pinggiran-pinggiran gitu ya. Nah, ini untuk sidang keliling gitu ya. Sidang keliling tahun lalu saja kita gitu ya menyidangkan perkara 403 ya. 403 perkara kita sidangkan secara keliling. Jadi majelisnya itu ke tempat-tempat yang mendekati gitu ya, mendekati lokasi dari para pihak tersebut. Nah, kemudian pada tahun lalu, tahun 2021 gitu ya, ada 240 perkara yang kita sidangkan secara sidang keliling gitu ya. Jadi dengan sidang keliling ini jadi menghemat biaya transport dari para pihak karena kita yang datangi. Nah, jadi pihak-pihak tersebut dalam mendatangkan saksi-saksi kan nggak perlu banyak mengeluarkan transport. Biayanya nggak banyak lah ya Pak ya kalau misalnya sidang keliling. Kemudian untuk perkara periode ini adalah perkara bagi masyarakat yang tidak mampu gitu ya. Jadi bisa diibaratkan untuk makan saja susah, gimana untuk bayar biaya perkara. Nah, untuk masyarakat yang seperti ini yang dikategorikan tidak mampu, kita siapkan juga pelayanan, yaitu berdasarkan perkara periode atau berperkara secara cuma-cuma. Nah, jadi gratis, betul-betul gratis, tis. Nah, jadi untuk tahun 2020 itu kita memberikan perkara secara cuma-cuma itu 20 perkara. Nah, kemudian pada tahun lalu 2021 ada kenaikan ya 100% menjadi 40 perkara ya yang kita sidangkan secara cuma-cuma tanpa biaya. Jadi dilihat dari data statistik perkara, pengajuan perkara di Pengadilan Agama Bondowoso tergolong cukup tinggi dengan tingkat penyelesaian perkara kurang lebih 94% berdasarkan data perkara Pengadilan Agama Bondowoso. Dan di Pengadilan Agama Bondowoso juga menyediakan layanan penunjang berupa layanan pos bakum, e-court, dan gugatan mandiri, serta program kegiatan pembiayaan perkara bagi masyarakat kurang mampu atau prodeo dan sidang keliling. Dari semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bondowoso adalah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan. Mohon dukungannya di tahun 2022 ini Pengadilan Agama Bondowoso dapat meraih predikat wilayah bebas korupsi. Nah, terima kasih nih kepada Bapak Irman Fadli SAGMH yang sudah menyempatkan waktu nih Pak untuk hadir di acara Tongsis lagi ya Pak ya. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat Tongsis yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi website dan sosial media kita, nanti akan kita taruh di bawah sini, untuk mengetahui informasi seputar Pengadilan Agama Bondowoso. Nah, juga buat sobat-sobat Tongsis yang suka dengan videonya, bisa untuk like video ini ya. Dan jangan lupa juga kalau misal kalian punya ide atau saran, kalian bisa komen juga nih di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk sobat-sobat Tongsis yang belum subscribe.
yaitu subscribe di channel Pengadilan Agama Bondowoso, dan jangan lupa juga untuk menyalakan notification-nya, jadi kalian tahu nih kalau misalnya kita update video-video terbaru. Nah, Pak Irman masih ingat kan kita punya jargon untuk wilayah bebas korupsi ya, Pak ya? Masih, ya. Baik, boleh kita coba Pak jargonnya? Ayo, harus kita gaungkan terus ini jargonnya. Oke, ya Pak. Hindari calo, stop pungli, no gratifikasi dan korupsi. Nih Pak, untuk menutup acara Tongsis hari ini, masih ingat kan Pak gayanya Tongsis? Nah ya. Gini ya? Gini ya Pak ya. Jadi sahabat-sahabat Tongsis, sampai bertemu lagi di acara Tongsis selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.